Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Cekidot. Jumpa lagi bersama saya, tentunya tetap di channel saya yang satu. Oke, jarang-jarang sekali saya bikin video malam-malam, karena biasanya itu saya bikin video itu waktu pagi setelah saya olahraga, itu baru saya bikin video. Dan untuk video kali ini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Cekidot semuanya. Tapi yang akan saya bahas ini adalah pertanyaan di video saya, tips latihan penguatan otot pasca operasi 9 bulan patah tulang tibia maupun fibula. Nah, ini akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya, kapasitas saya, sesuai dengan pengalaman pribadi saya yang pernah saya alami. Jika berkenan silakan ditonton sampai habis, jika tidak berkenan silakan di skip aja. Oke? Lanjut dari pertanyaan pertama. Dari Umu Habib 4198, kelihatan masih kurang berani mas. Oke mas, terima kasih untuk komentarnya. Memang di video ini waktu itu saya masih ada petnya, jadi otomatis waktu saya melakukan latihan jogging, lari sprint atau mungkin penguatan otot yang lain di 9 bulan pasca operasi tibia fibula ini saya lakukan penuh dengan hati-hati. Jadi kelihatannya kalau di video waktu mungkin rekan-rekan sahabat-sahabat melihat itu kelihatan kurang berani. Memang saya lakukan ini memang nekat, tapi hati-hati. Jadi nekatnya itu SOP, maksudnya sesuai dengan prosedur gitu loh. Saya memang dalam melakukan aktivitas latihan penguatan otot itu tergolong nekat, ya. Tapi kenekatan saya ini mungkin ada yang berpikiran bahwa saya ini kurang berani, atau bahwasanya ini saya ini terlalu ngawur, atau mungkin terlalu ekstrim, atau susah untuk diingatkan. Itu semuanya penilaian dari orang lain. Jadi memang saya melakukan hal seperti ini tuh karena tujuan saya hanyalah satu, ingin memulihkan tenaga saya dengan cepat. Jadi seperti itu. Apakah apakah nggak ini aja nggak ikut fisioterapi aja, atau mungkin sabar dulu lah, pelan-pelan nanti kan lama-lama bisa sendiri. Saya kurang sabar orangnya. Saya lakukan seperti ini tuh memang biar cepet nang sembuh total, nang saya melakukan aktivitas sehari-hari seperti saya waktu sehat dulu gitu loh. Karena saya waktu belum kecelakaan dulu, latihan saya juga ya main bola, main bulu tangkis, fitness, nge-gym, ya lari. Jadi saya lakukan seperti itu waktu belum kecelakaan dulu seperti itu. Setelah pasca operasi patah tulang, ini kan saya terpuruk nih selama 2 bulan saya nggak kerja. 3 bulan pertama saya sudah kerja lagi. Setelah udah 3 bulan saya udah lepas kruk semuanya, saya lakukan, dan saya sudah jalan tanpa menggunakan kruk. Otomatis waktu jalan itu pun rasanya masih sakit dan saya masih pincang. Jadi pada saat saya jalan saya masih seperti penguin, jadi seperti itu. Memang yang saya lakukan semua aktivitas saya masukkan YouTube semuanya. Tujuannya untuk mungkin untuk memotivasi kalian semuanya yang sependerita dengan saya, yang sekiranya masih ragu-ragu untuk melakukan aktivitas, atau mungkin ragu-ragu untuk melakukan latihan penguatan otot, atau mungkin masih pusing gimana caranya latihan fisioterapi gratis di rumah. Jadi di video saya ini ada semuanya. Oke, untuk pertanyaan dari Mas Umu ini terima kasih banget ya, karena memang pada saat itu saya terlihat kurang berani, karena bagi diri saya memang nekat. Mungkin orang lain mengiranya terlalu kurang berani karena masih ada pennya juga. Saya juga harus berhati-hati. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Bang Umu. Lanjut dari Syarma Paung. Dulu abang kecelakaan apa? Saya dulu kecelakaan ditabrak motor, ya. Ditabrak motor, saya waktu itu lari waktu nyebrang. Mungkin kesalahan saya karena saya nggak tengok kanan kiri ya.
lalai, jadi otomatis ada motor yang dengan kecepatan tinggi langsung menabrak saya. Jadi seperti itu. Otomatis waktu itu kena kaki saya, dan kebetulan ya terlalu kenceng, ya bukan kebetulan ya, karena motornya terlalu kenceng, otomatis waktu nabrak kaki saya dan kena tulang kering. Waktu kena tulang kering itu serpiannya itu bukan serpian ya, kayak saking kerasnya itu ada kayak serpian itu menonjol yang sehingga nyentuh tulang kecil, tulang betis ya. Akhirnya tulang betisnya ikut patah juga. Jadi seperti itu. Saya waktu itu juga terpental, hampir jungkir balik ya. Terus saya waktu kecelakaan itu saya langsung minggir pakai pakai tangan saya sambil nyangga aspal, dan juga saya waktu itu duduk, terus saya seret seperti ini ya, karena takut ada motor lagi yang datang atau mungkin ada kendaraan lagi, saya nanti takutnya ketabrak lebih parah lagi gitu loh. Ya alhamdulillah, karena Allah masih memberikan saya keselamatan dan kesehatan, sampai saat ini saya masih bisa berdiri tegak. Jadi seperti itu. Lanjut dari si Harma Paung lagi, kapan lepas pen bang? Alhamdulillah di 1 tahun 2 bulan saya sudah lepas pen bang. Otomatis setelah lepas pen saya juga sudah melakukan aktivitas semuanya, hampir lebih dari 100%. Jadi kalau 100% sudah, karena saya di video terakhir kemarin saya bikin video itu saya udah lari sprint, latihan angkat beban, latihan legs di tempat gym dengan bobot 50 kg sudah saya lakukan. Jadi alhamdulillah. Lanjut dari Herakel, Pak, bagaimana cara menghilangkan rasa takut ketika memakai 2 kruk agar menjadi 1 kruk karena sudah 4 bulan pasca operasi 3 minggu lah. Rasa menghilangkan rasa takut ya, cara menghilangkan rasa takut ya. Caranya itu mudah teman-teman. Jadi intinya waktu anda semuanya itu melakukan aktivitas, lakukan penguatan otot, latihan jalan menggunakan 1 kruk sehingga lepas kruk ya, sampai lepas kruk nanti itu, kalau bisa sahabat-sahabat Jager semuanya ini hiraukan apa yang dikatakan sama orang lain, apa yang dikatakan sama netizen kalau saya bilang ya. Karena kebanyakan netizen itu pasti bilangnya, Mas itu masih berapa bulan, Mas hati-hati Mas, ini seperti ini Mas, ngeri Mas lihatnya. Itu semuanya nggak usah dihiraukan ya. Jadi lakukan aja tanpa ada keraguan, tanpa ada rasa takut ya dalam diri kalian semuanya. Tapi dengan ketentuan waktu latihan itu tolong latihannya itu sesuai dengan kemampuan ya. Jangan terlalu memaksa. Kalau terlalu memaksa lebih dari kemampuan sahabat-sahabat Jager semuanya, otomatis nanti sakit malam, jatuhnya di naudzubillah min dzalik, mungkin kena apa-apa lagi gitu maksud saya. Jadi lakukan latihan penguatan otot, latihan jalan pakai menggunakan 1 kruk atau 2 kruk, atau tidak menggunakan kruk itu dengan hati-hati, dengan kapasitas kalian masing-masing ya. Yang penting semangat ya, motivasinya semangat. Setiap pagi jam 7 atau jam 6 sampai jam 8 atau jam 9 itu berjemur sambil latihan 1 kruk atau tidak menggunakan kruk di bawah terik sinar matahari. Terus vitaminnya juga ya nggak wajib sih kalau menurut saya vitamin. Yang penting makan yang banyak ya, terus minum susu ya. Terus sayur-sayuran itu lebih penting sekali, sama daging mungkin ya. Jadi seperti itu tips saya. Cuman kalau misalnya terlalu banyak biaya, kayak daging kan banyak biaya, susu terlalu banyak biaya, ya minum susu seadanya aja. Susu sapi yang murah-murah itu kan ada nih yang harganya 50 ribuan.
atau makan makanan yang tahu tempe aja nggak ada masalah, yang penting makan yang banyak gitu aja. Insya Allah cepet kok, insya Allah cepet ya. Yang penting semangat itu tadi ya, pokoknya ya, jangan takut, jangan ragu. Netizen berkata apa-apa buang aja ya, nggak usah didengerin ya. Yang penting Anda ini mempunyai tujuan, mempunyai motivasi untuk bisa sembuh lebih cepat. Jadi gitu aja. Lanjut dari Mas Bendol, itu kaki masih ada pennya apa enggak Mas? Di video saya ini masih ada pennya ya, karena saya waktu itu lepas pen di pasca operasi sekitar 1 tahun 2 bulan baru lepas pen. 1 tahun 2 bulan saya baru lepas pen, jadi seperti itu. Di video ini saya masih menggunakan pen ya. Oke, lanjut. Masih bengkak, kadang gak bang. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Bang Kurnia Toadi. Sorry ya, tadi belum saya sebutkan karena ini pertanyaannya dari Mas Bendol sama Kurnia Toadi, ini belum saya jawab, jadi saya sambil ngejawab ini, sambil ngetik ini ya. Pertanyaan terakhir ini dari Kurnia Toadi, masih bengkak kadang gak bang. Jadi di video saya ini kan 9 bulan pasca operasi pada tulang tibia fibula, jadi masih 9 bulan. Otomatis bengkak itu masih ada, bahkan sampai 1 tahun pun bengkaknya masih ada. Karena menurut saya itu masih ada pennya, otomatis bengkaknya juga masih ada. Karena apa? Karena pen itu kalau nggak salah ya, menurut saya pribadi itu mengandung mungkin ada bakterinya atau apa, sehingga kakinya kita itu kayak masih aja terasa bengkak. Jadi seperti itu. Kalau bisa buat sahabat-sahabat yang semuanya, kalau bisa lepas pen ini jangan terlalu lama, maksimal 2 tahun. Karena kalau terlalu lama bahaya bagi kaki ya, bagi kaki yang mungkin tempat lain yang tidak patah atau tumpuan di ini apa, kalau mungkin pasang pennya di bagian tumpuan bagian kaki, itu takutnya waktu lepas pennya terlalu lama hingga sampai tua, sampai puluhan tahun, itu takutnya waktu melakukan aktivitas terus jatuh ya, itu takutnya patah lagi. Patahnya bukan di tempat pennya, tapi di tempat lain yang nggak ada pennya. Seperti cerita waktu saya dengar cerita dari tetangga saya yang umurnya sudah 60 tahunan ya, itu pennya nggak mau lepas karena dia males operasi lagi, takut operasi lagi, otomatis lepasnya terlalu lama. Waktu jatuh itu kakinya patah lagi, tapi di tempat yang beda dari pemasangan pen. Jadi tulangnya itu patah di tempat berbeda gitu loh. Yang kaki yang ada pennya, tulang yang ada pennya itu masih tetap, tapi yang nggak ada pennya itu malah yang patah. Jadi seperti itu. Ini cerita dari tetangga saya. Kalau bisa ya, kalau bisa nih saran dari saya pribadi buat rekan-rekan semuanya atau sahabat-sahabat cekitor semuanya, kalau mau lepas pen jangan menunggu waktu lama, tapi dengan ketentuan waktu kontrol ke dokter. Dok, saya mau kontrol ya, silakan foto ronsen dulu, nanti kan foto ronsen. Hasil ronsennya itu dilihat, ini apakah sudah lulus ya, dokter pasti bilangnya gitu, maksudnya lulus dalam artian lulus lepas pen gitu loh ya, apakah sudah sesuai kalau misalnya dilepas pennya kan gitu. Itu nanti dokter yang menentukan juga, nanti juga dilihat dari datanya bahwasanya sudah 1 tahun lebih, sudah 2 tahun gitu, nanti pasti dokternya akan menyarankan untuk dilepas. Jadi seperti itu, tapi semuanya tergantung dari kondisinya masing-masing sih, nanti dokter yang menentukan ya.
Oke sahabat Cekidot, jadi pertanyaan dari Bang Kurnia ini sekaligus menutup dari video sesi kali ini. Nanti ya untuk di sesi-sesi selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Cekidot semuanya mungkin di video yang saya yang lainnya yang akan saya bahas ya. Tentunya jangan kemana-mana, pantengin terus channel saya yang satu ini, dan jangan lupa tetap semangat, hilangkan keraguan ya. Jaga kesehatan selalu. Salam Cekidot dan let's go.